Selamat malam semuanya. Hari kita ketemu lagi. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tulang ya. Tulang, kemudian kita lanjutkan ke otot. Itu menjadi gerak pasifnya. Nah, materi sudah kalian pelajari ketika SD ya. Jadi kita mengulang lagi ya. Stop. Kita mengulang lagi materi ini ya tentang sistem gerak. Kita ke otot sekarang. Jadi otot ini adalah alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot ini menggerakkan tulang. Kemudian mempunyai energi untuk bergerak. Ya. Energi ini adalah dihasilkan dari ATP. Ya. Energi dari ATP, hasil metabolisme di dalam sel-sel tubuh. Oke, kalian masih ingat ya, otot ini dibagi menjadi tiga ya. Dibagi tiga. Itu otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Nah, pertama kita bahas dari ini otot polos dulu. Otot polos. Kenapa disebut polos? Ya, polos itu artinya tidak berwarna. Ya. Tidak berwarna. Tidak ada warnanya. Jadi ketika sel otot ini dilihat di bawah mikroskop, ya dia sama sekali tidak berwarna. Ya. Nah, otot ini ya, sebelum saya lanjut, otot ini adalah bahasa sehari-harinya daging ya. Jadi otot ini bukan pembuluh-pembuluh darah ini otot bukan ya. Otot itu daging. Ini ada pembuluh darah kayak gini nih ya. Ini otot, di sini otot juga ya. Otot itu adalah daging bahasa sehari-harinya. Jadi kalau kita makan rendang, ya makan otot sapi ya. Makan ayam goreng berarti makan otot ayam, jaringan otot. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk itu gelendong. Nah, seperti ini. Bentuk gelendong. Intinya ya, ada satu inti letaknya di tengah. Jadi di sini letaknya. Ini letak inti. Terus yang ketiga, kerjanya adalah kerja tahan lelah. Artinya tidak cepat capek ya. Jadi dia tidak cepat capek, tahan lelah. Terus kemudian kendalinya adalah kendali saraf tak sadar. Atau saraf autonom. Jadi dia mengendalikan bukan otak besar, tapi saraf tak sadar. Letaknya, letak otot-otot ini adalah di organ-organ dalam. Jadi organ-organ dalam tubuh kita ya, kecuali di jantung. Karena jantung spesial ototnya ya. Kecuali jantung. Contohnya adalah ya, misalkan
di alat-alat pencernaan kita, ya otot lambung, kayak gitu. Otot pada trakea, otot lambung, kemudian otot rahim, kemudian pada usus, ya. Usus besar dan lain-lain. Ini bekerja di luar kendali otak besar, tapi di saraf tak sadar. Ini otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Nah, di Jawa itu ada kain lurik, kain yang berwarna-warni, gelap dan terang. Nah, otot polos juga sama. Jadi dia ada nuansa gelap terang kayak gitu. Atau nama lainnya adalah otot seran lintang. Di sini ada gelap dan terang. Ada gelap dan terang. Oke. Kalau yang ini bentuknya gendong, maka otot lurik itu bentuk silindris atau batang. Jadi kalau digambarkan seperti ini, intinya, nah, inti banyak. Kalau polos satu, lurik itu banyak, ya. Letaknya adalah, ya, letak inti di pinggir. Nah, ini di pinggir-pinggir. Di sini, di sini, di sini, di sini bersama. Pinggir-pinggir. Ini bersama ya, pinggir-pinggir. Jadi pinggirnya. Oke, bentuknya seperti itu. Letak di pinggir-pinggir dari sel-sel otot. Kerjanya cepat lelah, sehingga tidak tahan lama dia. Terus kendalinya, ini saraf sadar. Berarti yang mengendalikan adalah otak besar. Oke, nah ini letaknya adalah di rangka kita. Nah, ini di rangka tubuh. Melekat pada tulang. Ini yang sehari-hari disebut sebagai daging, ya. Jadi otot itu adalah daging kita nih, otot lurik. Sementara yang urat-urat pembuluh darah ini beda lagi. Tetapi kalau keseharian kita menyebutnya pembuluh darah ini urat-uratnya kelihatan, padahal bukan, cuma pembuluh darah. Nah, sadar misalkan saya mengambil penghapus. Nah, ini kan sadar, ya bergerak. Oke, saya menulis, otak memerintahkan saya untuk menulis. Oke, itu bergerak, bisa berlari, menendang bola. Ini adalah kerja dari otot lurik atau otot seran lintang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Otot polos dan lurik ya, sebelum ke otot jantung. Pak, itu Ya. berarti otot polos itu sarafnya nggak sadar, tapi kalau otot lurik itu sarafnya sadar gitu. Sadar ya, betul. Kita bisa memerintahkan lambung untuk bergerak enggak? Lambung kita kan bergerak kan? Lambung itu bergerak, ada yang vertikal, horizontal, terus diagonal. Kita bisa memerintahkan enggak? Enggak bisa kan? Bahkan kita tidak sadar lambung kita itu sedang bergerak nih, memutar makanan, ya kan? Kita tidak sadar, nggak ngerti malahan, kita diam aja.
Oke, tapi kalau kita misalnya ngangkat ini, terus ngangkat penghapus, ngambil penghapus yang kita sadar, gitu loh. Kayak gitu ya. Ada lagi? Nah, gelap terang atau polos itu bisa dilihat nanti di mikroskop ya. Kalau kita ngelihat dengan mata telanjang itu tidak kelihatan. Ya, kayak daging nih. Daging kalau kita lihat ya kemerahan pink kayak gitu kan. Tapi begitu kita ambil, kita iris tipis, kita taruh di mikroskop tuh baru kelihatan. Itu sel-sel ototnya. Bentuknya memanjang, ada intinya di pinggir-pinggir. Kemudian misalkan otot pada usus misalkan. Misalkan pada usus sapi atau pada lambung sapi misalkan. Itu bisa, atau otot pada dinding paru-paru misalnya kita ambil. Ya nanti dia tidak berwarna, berbentuk seperti ini cuma dia ada inti satu di tengah. Suatu saat mungkin kalian bisa ya meneliti secara langsung. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Yang ketiga, boleh saya hapus? Boleh. Ya, yang ketiga ya otot jantung. Yang ketiga, otot jantung atau nama lainnya miokardium. Ya, miokardium itu otot jantung. Kenapa menjadi istimewa? Karena otot jantung memang didesain oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk berbeda dengan otot yang lain. Jadi dia ada perpaduan antara otot polos dengan otot lurik. Kedua-duanya dipadukan. Ya. Yang pertama bentuknya. Bentuk otot jantung ini adalah silindris, ya. Berarti mirip otot lurik, ya. Silindris atau batang, tapi bercabang. Silindris tapi bercabang. Jadi kalau digambarkan seperti ini, bercabang-cabang lagi. Kemudian, nah intinya, inti di sini mirip otot polos, ya. Inti banyak di tengah. Posisinya banyak di tengah. Berarti sini nih. Nah, di sini. Di tengah, di sini, di sini, di sini. Banyak tapi di tengah. Oke. Kan dari sini sudah perpaduan kan antara polos dengan lurik. Terus kerja itu tahan lelah. Jadi otot jantung itu amat sangat tahan lelah, nggak ada berhentinya. Kalau berhenti gimana otot jantung berhenti? Ya berbahaya, ya berhenti sebentar aja udah jadi masalah, berhenti lama. Ya, menimbulkan kematian. Kalau otot jantung tidak boleh berhenti. Dia harus terus berdetak selama kita hidup, gitu. Ketika kita diberikan kehidupan, maka otot jantung terus bergerak. Ya. Kerja tahan lelah, ya. Tidak capek. Terus kendali ini saraf tak sadar atau otonom. Jadi kita tidak bisa memerintahkan
Ya, memerintahkan jantung kita misalnya untuk berdegup lebih kencang, berdegup lebih lama itu nggak bisa. Karena yang mengendalikan adalah saraf otonom, bukan otak besar kita. Yang letaknya di jantung kita. Nah, Tuhan juga menciptakan otot jantung ini, maka Tuhan juga memikirkan untuk dia memberi makannya, ya. Kayak di sini lengan kita nih, ini otot-otot semua kan, ini sel-selnya juga diberi makan melalui pembuluh-pembuluh darah ini. Nah, pada jantung kita, sel-sel otot itu juga diberi makan. Nah, ini melalui pembuluh arteri koronaria, ya, kalian harus. Ini suplai makanan atau suplai nutrisi dan oksigen pada otot jantung dilakukan oleh arteri koronaria atau arteri jantung. Sehingga kalau arteri bermasalah, ya jantungnya bermasalah. Maka kita perlu menjaga makanan yang kita makan, minuman, kemudian juga obat-obatan. Ya jauhi narkoba pasti. Kalau bisa jangan merokok lah bagi cowok-cowok. Kemudian juga aktif berolahraga, ya terutama olahraga yang kardiovaskuler. Jadi olahraga untuk kesehatan jantung, ada jogging, ada lari, ada jalan dan sebagainya. Dilakukan sesuai takarannya. Nah, ini untuk kesehatan otot jantung. Oke, ada yang mau ditanya sampai ke otot jantung? Nah, untuk alat ujinya banyak nanti di rumah sakit ya, menguji kesehatan otot jantung itu ada ya. Kemudian kalau untuk otot yang rangka ini, otot rangka gitu ya, berarti di sini ya, di lengan, di dada, di punggung, di kaki, itu bisa kita latih ya. Jadi kalau kita aktif berolahraga, maka otot-otot kita menjadi lentur. Yang kedua, kekuatannya juga bisa kita latih, misalkan dengan angkat beban ya. Kekuatannya jadi bertambah, terus besar sel-selnya juga bisa bertambah. Jadi otot rangka itu bisa membesar ya. Namanya hipertrofi, membesar otot-ototnya. Tapi suatu saat kalau ada penyakit dia bisa mengecil, menyusut kayak begitu. Ya, jadi pelan-pelan otot itu jadi rangsang untuk menjadi besar, menjadi lebih kuat dengan olahraga. Oke, ada yang mau ditanyain tentang otot jantung? Lanjutin ya. Nah, tadi macam-macam otot, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikutnya adalah di otot lurik ini, ya, otot lurik ini kan ada tulang-tulang kita, ada yang tulang diem, ada tulang yang bergerak. Nah, ini membedakan nanti jenis-jenis ototnya, ya, jenis-jenis ototnya. Khusus pada otot lurik, ini ada namanya tendon. Di tendon adalah ujung otot ya, yang melekat pada tulang.
ujung otot yang melekat pada tulang namanya tendon. Misalkan di tulang ini kan melekat semua ke tulang. Jadi otot ini tidak terlepas ya, tapi melekat, menempel. Nah, tendon ini nanti dibagi dua. Ya. Ada origo. Ini melekat pada tulang yang tidak bergerak. Eksempelnya mana kira-kira? Tulang di tubuh kita yang tidak bergerak tapi dilekati otot. Eksempelnya adalah misalkan melekat pada tulang belakang, terus pada tulang rusuk, ini origo. Terus yang kedua adalah insersi. Kebalikannya berarti, biar gampang ini kalian ingat di sini ser, geser, berarti bergerak. Ya ingatnya di situ geser, berarti bergerak. Nah ini berarti melekat pada tulang yang bergerak. Nah, contohnya adalah kira-kira tulang apa? Tulang di tubuh kita yang bergerak. Berarti dia pada tangan dan pada kaki kita. Nah ini banyak banget. Misalnya pada tulang lengan atas. Berarti di sini lengan atas. Terus pada hasta dan pengumpil, ya. Pada hasta dan pengumpil. Berarti di sini dan lain-lain. Masuk nanti di kaki, pada betis, pada paha atas, tulang-tulang yang bergerak. Oke, ini mau ditanyain sampai sini tentang tendon. Nabila? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyain? Itu kalau origo yang melekat pada tulang yang tidak bergerak atau gimana? Melekat pada tulang yang tidak bergerak. Jadi tulang di tubuh kita kan yang tidak bergerak kan? Kalau di sini gerakan ada terbatas sini nih. Tulang orang itu tulang iga ya di sini. Ini kan tidak bergerak kan? Ini di tulang sini nih, tulang belakang kita. Ya. Jadi daging yang melekat pada tulang belakang kita itu tidak bergerak. Kayak gitu. Ada lagi? Saya lanjutin ya. Boleh? Berikutnya kita ke gerak otot. Gerak otot. Nah, di sini ada gerak antagonis. Nah, kalian kalau kata antagonis ini familiar ya kalau kalian nonton sinetron. Ada peran antagonis. Jadi peran yang jahat itu peran antagonis.
Tetapi kalau di otot, gerak antagonis itu gerak yang ditimbulkan oleh otot yang berlawanan, ya. Jadi sebuah gerakan, ya, gerak yang ditimbulkan oleh otot yang berlawanan. Contohnya ketika kita mengangkat lengan bawah, ya, hasta dan pengumpil di lengan atas, kayak begini kan, turun lagi, melengkung, membengkok, lurus lagi. Nah, membengkok dan lurus ini adalah hasil kerja otot yang berbeda dan berlawanan. Ya. Jadi di sini, di atas ini namanya bicep. Sini namanya tricep. Oke. Contoh eksempelnya gerak mengangkat lengan bawah. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Ini lengan angkat ke atas. Ini yang tricep. Ini gambar lengannya. Ini ya gambar bicepnya. Bicep kontraksi. Tricep relaksasi. Nah, sekarang apa bedanya bicep dengan tricep? Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi lagi, gerak antagonis itu gerak yang saling berlawanan.
Gerakan yang ditimbulkan oleh otot yang pekerjaannya itu berlawanan. Nah, misalnya gerak mengangkat lengan bawah seperti ini ya. Nah, dari lurus begini menjadi bengkok ke atas. Nah, ini ada hasil kerja dua otot yang berbeda. Itu yang atas namanya bicep di sini ya. Karena tadi dari dua ujung otot atau tendon. Yang bawah tricep karena dari tiga ujung otot atau tendon. Nah, ini pekerjaan berlawanan. Bicepnya kontraksi, tricep relaksasi. Dan sebaliknya, ya sebaliknya ketika kita meluruskan, berarti kebalikannya tadi, bicep relaksasi, tricep kontraksi. Nah, ini disebut sebagai gerak antagonis ya, atau gerak yang berlawanan. Jadi nanti kalau yang gerak meluruskan kebalikannya. Terus yang kedua, gerak sinergis. Sinergis itu ada gerak yang di otot yang saling bekerja sama. Jadi gerak yang ditimbulkan oleh otot yang saling bekerja sama. Eksempelnya, misalkan gerak pada tulang rusuk kita di sini, ya tulang rusuk kita, ya ketika kita mengambil napas, ya. Gerak otot antar tulang rusuk. Ketika kita mengambil napas, nah gerakan ini terjadi karena semua otot pada tulang rusuk ini di sini ya itu berkontraksi semua sehingga terangkat, timbullah reaksinya adalah tulang rusuk terangkat, kemudian selanjutnya adalah ke proses respirasi. Yang kedua gerakan seperti ini, menelungkup dan menengadah telapak tangan, pronator, supinator. Ya. Ini otot-otot di sini dengan di sini saling bekerja sama nih, tidak berlawanan ya. Nih, menengadah, menelungkup. Ini saling bekerja sama, otot di sini dengan di sini. Demikian juga sebaliknya, di sini dengan di sini. Tidak ada yang menahan, apalagi melawannya. Ini gerak menengadah dan menelungkupkan telapak tangan. Oke, ini gerak sinergis. Oke, ada yang mau ditanyain Nabila dan teman-teman. Satu lagi siapa yang hadir? Pak, itu yang example-nya gerak antar tulang apa ya? Soalnya Ya. itu Oh, burem. ini tulang rusuk ketika kita mengambil napas. Ada lagi?
Oke, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Nah, sama seperti tulang kemarin ya. Pada otot juga bisa mengalami kelainan dan penyakit. Nah, mungkin kalian pernah mengalami kram, ya kan? Ketika berolahraga atau berenang kram, misalkan pada betis. Atau ketika tidur, betisnya naik. Itu kan bentuk gangguan pada otot juga. Terus yang kedua pegel-pegel pada otot. Ya, pegel-pegel kita habis olahraga, bekerja atau mengangkat beban, kerja bakti dan segala macam itu pegel-pegel. Itu juga bentuk gangguan ya pada otot. Oke, selanjutnya ya penyakit dan gangguan atau kelainan. Nah, otot di sini maksudnya adalah otot lurik ya. Yang pertama adalah pegal-pegal. Yang paling populer. Pegal-pegal ini jadi diakibatkan ya. Diakibatkan oleh timbunan ya, asam laktat pada otot ya, ketika beraktivitas melebihi takaran ya, atau terlalu capek, terlalu mengangkat beban yang berat, melebihi takaran, pegel-pegel, misalkan biasa berlari misalkan 2 km, tiba-tiba dipaksa berlari 3 km, 4 km. Pasti otot betis dan pahanya pegel-pegel. Nah, aktivitas ini orang biasa ngomong kecapean, ya. Padahal sebenarnya diakibatkan oleh timbunan asam laktat akibat dari respirasi anaerob. Nah, nanti detailnya akan belajar di SMA, ya. Timbunan asam laktat ini sebenarnya pelan-pelan bisa hilang, ya, pelan-pelan bisa hilang. Seminggu misalkan hilang. Nah, untuk mempercepatnya kadang orang melakukan pemijitan atau biar darahnya lancar. Yang kedua dengan dihangatkan, misalkan dengan balsem, valpirik dan sebagainya. Itu menghangatkan. Proses menghangatkan dan pemijatan itu atau urut ini sebenarnya memperlancar asam laktat itu untuk dibawa oleh darah ke hati lagi. Jadi ketika dibawa ke hati nanti dibongkar jadi glukosa lagi. Itu seterusnya sampai hilang. Pegal-pegalnya nanti hilang. Yang kedua kram. Ini diakibatkan oleh gerakan tiba-tiba ya. Otot kaku karena gerakan tiba-tiba. Ya. Gerakan tiba-tiba atau tidak pemanasan terlebih dahulu. Makanya ketika olahraga kalian sama guru itu dilatih untuk melakukan pemanasan dulu, warming up. Jadi menyesuaikan suhu tubuh atau suhu tubuh untuk meningkat, otot menjadi lentur, ya, agar otot siap untuk beraktivitas tingkat selanjutnya. Terus yang ketiga ada tetanus. Nah, mungkin kalian pernah dengar. Jadi tetanus itu ini bisa menyebabkan kematian. Jadi kalian hati-hati. Ya. Tetanus itu adalah diakibatkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, ya, sehingga menyebabkan otot kita itu kejang terus-menerus. Biasa ada jangka waktunya, 6 jam atau berapa jam itu biasanya lewat. Bahaya, maka segera dibawa ke rumah sakit. Nah, disuntik serum otot, kontraksi, terus-menerus,
akibat infeksi bakteri tetanus. Lengkapnya Clostridium tetani. Ya. Bakteri ini tuh menyebabkan otot menjadi tegang terus-menerus, kontraksi terus sampai gigi itu gemeretak. Kayak gitu. Nah, bakteri ini nih hidupnya adalah pada logam-logam yang berkarat. Ya. Contohnya pada paku yang berkarat, besi yang berkarat, pagar-pagar besi, seng kayak gitu. Jadi hati-hati ketika kalian berjalan. Ya. Karena paku yang berkarat ini itu ditempati oleh bakteri ini, Clostridium tetani. Ketika tertusuk atau menusuk kaki kita, maka bakteri itu masuk. Maka biasanya kalau orang yang tertusuk paku itu dipencet-pencet, biar darahnya keluar. Kenapa keluar? Karena bakteri tetanus ini adalah anaerob. Dia tidak perlu oksigen, sehingga ketika kena oksigen dia mati. Nah, untuk pengamanan lebih lanjut, biasanya ya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu disuntik serum ATS, anti tetanus serum, karena berbahaya. Ya, ini berbahaya, jadi hati-hati. Ya, ini tetanus. Berikutnya, ada yang mau tanya dulu sama nomor 3? Yang keempat adalah atrofi otot. Jadi otot itu mengecil. Ya, kalau tadi hipertrofi itu membesar dengan olahraga, latihan dan segala macam. Ini atrofi, ototnya menjadi mengecil. Ya, otot menjadi mengecil akibat infeksi virus. Biasanya adalah virus polio. Nah, makanya kalian itu disuntik polio. Ada yang disuntik, ada yang di oral ketika kalian masih balita. Ya, ini fungsinya ini mencegah ini infeksi polio. Ketika terkena virus ini ya pertumbuhan dan perkembangan kalian terganggu karena otot kalian pelan-pelan mengecil. Kalau misalkan di kaki dua-duanya ya kalian bisa lumpuh. Itu begitu ya. Nah, sebenarnya Indonesia itu sudah bebas polio ya. Walaupun pada beberapa tahun lalu sempat ada kasus, ada klaster polio di Jawa Barat. Tapi itu sudah bisa dinetralisir lagi. Ini berbahaya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Ya, polio. Ada lagi yang pernah kalian dengar? Ada yang pernah lehernya kaku, salah tidur ya kan? Pernah ngalamin stiff namanya. Kaku leher, ya. Kaku otot leher. Ini salah posisi tidur, misalkan ketika pulang kampung, tidur di mobil, tidur di kereta, tidur di pesawat terlalu cepat, tidak terlalu berpengaruh ya kan. Dan jangka waktunya lama. Di mobil kan tidur di kursi begitu, posisinya tidak enak, tidak nyaman. Sehingga kita jadi salah posisi ke leher ini. Ini menimbulkan kaku-kaku otot leher. Itu stiff ya. Di salah posisi tidur. Atau ketika kita di rumah juga bisa ya. Tidur di kursi, tidur di kasur juga bisa kalau kita posisi tidurnya salah. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang pernah kena gangguan-gangguan otot ini? Ya. Pak, itu Ya. yang kelima apa ya? Yang kelima stiff, STIF atau kaku otot leher. Ya.
Oke? Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan latihan soalnya ya. Kak Rima ya, sebentar. Oke, itu Kak ya. Tolong dikerjakan yang otot Kak. Berarti dari nomor 10 Kak. 10, 12, 15 ya. Yang kedua nomor 2, 4, 6, 9. Terus yang ketiga nomor 2. Ya, itu aja. Cukup kali Kak ya? Oke. Oke, Kak. Nah, silakan dikerjain. Untuk soal sudah aku share di grup ya. Kalian tinggal langsung lihat grup. Oke. Nomor 10 si Yoga ini rajin berolahraga mengangkat barbel ya. Barbel berarti yang gede begini ya, barbel kayak gini bisa. Dia pakai begini bisa. Itu barbel. Kalau dumbbell yang kecil kiri kanan. Oke. Otot yang paling membesar ketika yoga sering mengangkat barbel adalah kira-kira yang mana? Kalau tricep kan di sini ya. Bicep di sini. Paha yang enggak, paha kan tidak terkena. Jadi yang terkena adalah sini atau di sini. Kalau ini berarti otot ini bicepnya membesar di sini ya. Oke.
Berarti yang C, ya bisepnya membesar. Berikutnya nomor 12. Ya. Sel otot yang terdapat pada organ paru-paru memiliki ciri. Nah, paru-paru kita ini, paru-paru kita kan bisa mengembang mengempis, memiliki daya elastisitas. Nah, daya elastisitas ini karena si paru-paru itu di bagian luarnya selubungnya ada ototnya. Kira-kira otot apa? Otot polos, otot lurik, apa otot jantung, Nabila? Otot jantung pasti bukan. Otot lurik juga bukan. Berarti otot polos. Polos. Nah, cirinya otot polos yang mana? Selnya tak bercabang. Ada jawabannya enggak? Inti 1 Ya. dapat lelah. Ya, yang A ya. Ya, sel tak bercabang. Inti 1 tidak cepat lelah. Cuma kalau paru-paru kita cepat lelah, capek istirahat dulu gua gitu. Parah kita, bahaya ya kan. Yang A ya, nomor 15. Oke. Salah satu faktor perbedaan otot polos dengan otot lurik, kira-kira di mana ya? Otot polos di organ-organ dalam, otot lurik di sini, daging. Yo, bedanya mana? Otot polos intinya satu apa banyak? Satu ya, berarti Satu. yang A salah. Yang B, otot polos berbentuk serabut memanjang, salah. Harusnya gelendong. Yang C, otot polos bekerja di bawah kesadaran. Nah, ini betul. Otot lurik bekerja di luar kesadaran. Ini salah juga sih. Di bawah kesadaran, oh salah ya. Yang C salah. Ya, yang D yang betul nih. Otot polos reaksi terhadap rangsang itu lambat, tapi tidak cepat lelah. Otot lurik reaksi terhadap rangsang cepat. Oke, yang D, delta. Terus nomor 16. Untuk mengangkat lengan bawah ke atas, nah kayak begini berarti ya, sehingga membengkok. Maka yang berkontraksi tadi yang mana? Nabila? Bicep apa tricep yang berkontraksi? Bicep. Ya, bicep kontraksi, tricep relaksasi. Nah, kalau lurus kebalikannya. Berarti yang D ya. Otot bicep berkontraksi, otot tricep relaksasi. Sekarang nomor 17. Penderita stroke, nah cenderung akan mengalami pengecilan otot yang disebut dengan istilah. Jadi kalau hipertrofi membesar, otot membesar berarti karena latihan olahraga tadi, angkat beban, push up dan segala besar dan segala macam. Atrofi ini berarti yang otot mengecil. Berarti yang atrofi ya. Karena otak itu bukan jarang digunakan. Kalau jarang digunakan berarti dia tidak berolahraga, otot bisa mengecil. Berarti yang C, atrofi, otak tak mampu mengatur otot. Jadi, penderita stroke itu yang diserang adalah otaknya. Karena stroke itu mengakibatkan suplai oksigen ke otak itu berhenti. Nah, dengan berhentinya suplai oksigen ke otak, maka sel-sel otak itu sebagian menjadi mati. Ya, sehingga terhadap pengaturan gerak dan segala macam mengalami gangguan. Ya. Yang C betul. Nomor 21. Berikut ini gerakan otot yang antagonis, berarti yang berlawanan. Ya. Adalah tadi mana? Ada supinasi, ada elevasi. Ya. Elevasi itu mengangkat begini. Supinasi itu yang menelungkup kayak gitu. Terus ada abduksi dan elevasi, ada supinasi dan pronasi. Oke.
Kalau abduksi itu mendekati, menjauhi, ya. Berarti tidak antagon. Abduksi elevasi nggak ada. Abduksi supinasi, harusnya supinasi pronasi. Yang B ya, supinasi dan pronasi, pronator supinator. Tapi dia sinergis ya. B itu sinergis. Berarti abduksi menjauhi dan mengangkat. Harusnya elevasi depresi ya, ini dari jawabannya ya. Harusnya abduksi dengan adduksi, menjauhi, mendekati. Depresi dengan elevasi, menurunkan, mengangkat. Kemudian ada ya tadi ekstensi dan fleksi. Meluruskan, membengkokkan. Harusnya adalah antagonis. 3 ini 1, 2, 3. Tapi tidak ada jawabannya ya, nomor 21 ya. Lanjut ke berikutnya. Nomor 22. Oke. Kerja otot yang berlawanan antagonis dapat dijumpai pada yang mana ini? Oh, di sini ya. Otot lengan atas nih kan antagonis, bicep dengan tricep. Ini antagonis, bicep, tricep. Oke, berarti yang C. Berikutnya adalah nomor 24. Bagian otot yang berhubungan dengan tulang disebut apa tadi? Serabut, tendon, sendi, ligamen. Kalau ligamen itu jaringan ikat sendi. Sendi itu hubungan antar tulang. Oke, berarti yang tendon, yang B. Itu bagian otot atau ujung otot yang melekat pada tulang. Ya. Kalau serabut berarti serat-seratnya. Berikutnya nomor berapa ini? 28 ya. 28 organ gerak pada manusia ya. Atau sistem gerak pada manusia itu dilakukan oleh siapa? Ya tulang dan otot, yang C ya, otot dan tulang. Berikutnya nomor 29. Otot yang kerja yang dikendalikan oleh saraf tak sadar, berarti di luar kesadaran. Otot dikendalikan oleh saraf otonom, yaitu otot polos dan otot jantung, yang B ya. Kalau otot lurik itu oleh sadar, oke, yang B. Benar semua, Nabila? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal yang bagian 2 dan 3 ya, kamu kerjain dulu ya. Bagian 2 dan 3 ya. 5 menit bisa ya, Nabila ya.
2, 4, 6, 9, 5 nomor. Oke, Nabila, sudah ya. Kita ke nomor bagian 2, nomor 2, Romawi 2 ya. Nomor 2, oke, kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula relaksasi adalah, jadi ada tiga, ya, ekstensibilitas, ya kan? Kalau memendek namanya apa, Nabila? Kontraksibilitas. Kalau bisa memanjang, memendek, elastisitas. Jadi ada 3 ya. Kontraksibilitas itu yang memendek. Kalau dia kembali ke semula namanya adalah ekstensibilitas. Kemudian kalau dia kemampuannya elastis disebut sebagai elastisitas. Ya kembali ke semula ya. Kalau memanjang, ekstensibilitas. Nomor 4, ayo. Hubungan antara tulang dan otot. Tadi apa? Tulang dengan otot? Tendon ya. Ya. Tendon. Nomor 6. Otot lurik disebut sebagai otot apa tadi? Otot serang kantong. Apa nih? Kan ada nuansa gelap terang kan? Berarti otot seran lintang. Ya, otot seran lintang. Terus nomor 9. Polio merupakan salah satu gangguan berat tulang yang disebabkan oleh apa tadi? Polio, bakteri, virus, jamur? Virus. Ya, virus polio betul. Menyebabkan atrofi otot. Otot menjadi mengecil, lama-lama menjadi lumpuh. Oke, terakhir nomor 2, ya bagian 3. Mengapa otot disebut alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif? Alasannya apa? Yuk, ada yang sudah jawab? Otot alat gerak aktif, tulang alat gerak pasif. Halo, siapa yang sudah? Ya, aktif berarti dia mempunyai energi untuk bergerak dan menggerakkan yang lain. Itu aktif ya. Mempunyai energi
dan bisa menggerakkan yang lain. Terus kalau pasif berarti dia bergerak kalau digerakkan oleh otot. Gitu. Begitu ya? Bisa? Ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau ditanyain? Kalau pasif tadi berarti bergerak kalau digerakkan oleh yang lain, aktif bergerak kalau ada yang menggerakkan. Oke, Kak Rima ya. Kalau nggak ada yang bertanya, bisa saya akhiri ya Kak Rima ya. Halo Kak. Oke, tinggal besok saya lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 itu nanti ada biologinya, ada fisikanya. Ya, pelan-pelan kita belajar materi fisika, ya, gerak lurus peraturan, gerak berubah dipercepat peraturan, dan biologi nanti gerak-gerak pada tumbuhan. Oke, halo semuanya. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian tetap semangat, tetap belajar. Kalau sudah tatap muka, tetap jaga jarak, tetap prokes dan sebagainya. Ya, sukses buat kalian semua. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kamu di absen dulu nggak Kak? Karima?